Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi soal-soal TKA, yang mana kita akan bahas soal TKA kali ini yaitu soal dari tryout TKA pada proses intent, yang mana ini adalah part ketiga ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton part 1 dan part 2-nya, silahkan tonton terlebih dahulu part 1 dan part 2-nya, sehingga informasi yang diterima itu tidak terpotong-potong dan informasi yang didapatkan secara penuh ya. Baik, kita langsung mulai ke soalnya saja. Sebelum mulai, saya ingatkan teman-teman untuk menyiapkan alat tulis dan bukunya, sehingga teman-teman kita bisa saling bekerja sama untuk mengerjakan soal yang akan kita kerjakan ini. Jadi teman-teman tidak hanya menonton dan mendengarkan apa yang saya lakukan, sehingga informasi ataupun ilmu yang didapatkan jauh lebih banyak dibandingkan hanya menonton saja ya. Baik, kita langsung mulai saja di soal nomor 21. Persamaan lingkaran dengan pusat di negatif 1,1 dan menyinggung garis 3x min 4y ditambah 12 sama dengan 0 adalah oke. Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa langsung mulai terlebih dahulu. Untuk pusatnya itu ada di negatif 1,1, dan otomatis kita akan mencari pusat itu. Kalau kita hubungkan pusat lingkaran, kita hubungkan terhadap garis singgung, maka itu merupakan jari-jarinya. Maka kita cari jari-jarinya, cari jari-jari lingkarannya dengan menghubungkan pusat, yaitu P, saya tulis P aja ya, negatif 1,1 dan garis 3x min 4y ditambah 12 sama dengan 0 ya teman-teman ya. Nah, kita bisa gunakan rumus jarak titik terhadap garis, yaitu saya simbolkan D aja ya. D sama dengan mutlak fungsi AX, ya fungsinya ya AX tambah BY ditambah C. Ini harusnya BY bukan X, BY ya. Dibagi dengan koefisien fungsi tersebut, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu ya teman-teman ya. Kalau dalam konteks ini A-nya itu 3, B-nya negatif 4, C-nya 12. Kita tulis ulang. 3 ditambah 4 ditambah negatif 4 ya. Saya kasih kurung aja. Kemudian ditambah 12. Kemudian saya kasih mutlak. Jangan lupa teman-teman, titik X dan titik Y yang di sini kita ambil dari pusat saja ya. Berarti ini negatif 1. 3 kali negatif 1, ini 4 kali negatif 4 kali 1 dibagi dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Di sini berarti A-nya 3, pangkat 2 ditambah negatif 4, pangkat 2 di kuadrat, diakarkan. Tinggal kita hitung teman-teman, nanti nilainya 3 kali negatif 1 itu negatif 3, dikurangi 4 ditambah 12 ya. Sehingga mutlak ya, bukan akar. Dibagi dengan 3 pangkat 2 itu 9, ditambah 4 pangkat 2 itu 16 ya. Maka di sini 5, di bawahnya akar 25. Akar 25 itu 5, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Otomatis jarak antara si titik pusat dengan si garis singgung adalah D. Dan D-nya itu sama dengan R teman-teman, jari-jari sendiri ya. Maka R-nya sama dengan 1 gitu ya. Sehingga kita bisa langsung cari persamaan lingkarannya teman-teman dengan mensubstitusikan titik pusat dan jari-jarinya dengan rumus X dikurangi H pangkatkan 2 ditambah Y dikurangi K pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Dalam hal ini H dan K-nya itu adalah pusatnya, R-nya itu jari-jari ya. Sehingga X dikurangi negatif 1 pangkatkan 2 ditambah Y dikurangi 1 pangkatkan 2 sama dengan 1 pangkat 2. Berarti ini sama dengan X plus 1 ya, pangkatkan 2 ditambah Y min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kalau kita jabarkan ini kan berarti X pangkat 2, X dikali 1 dikali 2 jadi 2X, 1 pangkat 2 1,
ditambah Y pangkat 2, Y dikali negatif 1 min Y dikali 2 min 2Y, tambah 1 sama dengan 1. Kita pindahkan ke kiri angka satunya, maka X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 2X dikurangi 2Y, dikurangi 2Y. Nah, 1 ditambah 1 kan 2 dikurangi 1 sama dengan 1 ya teman-teman ya, sama dengan 0. Maka jawaban yang tepat adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Gitu. Ini untuk nomor 21 cukup mudah ya. Kita hanya mensubstitusikan pusat ke dalam fungsi untuk mencari jari-jarinya tuh kita cari rumus antara titik dan jarak. Gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Persamaan garis singgung lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 4Y dikurangi 12 sama dengan 0 di titik berabsis 7 adalah pilihan jawaban benar bisa lebih dari 1. Oke, untuk menyelesaikan soal ini teman-teman bisa coba untuk ubah terlebih dahulu ya bentuknya itu, bentuk fungsinya itu kita bentuk ke dalam ke dalam bentuk umum fungsi persamaan lingkaran. Maka kita coba tuliskan terlebih dahulu soalnya. X kuadrat dikurangi 6X ditambah Y kuadrat ditambah 4Y dikurangi 12 sama dengan 0. Ini nggak usah bingung teman-temannya, saya hanya menukar posisinya aja kok. Kalau sudah, coba kita kumpulkan, kita akarkan saja ya. Kita tutup kasih kurung yang sama-sama memiliki unsur yang sama, Y dengan Y, X dengan X. Kemudian kita coba kurangin nanti dulu juga boleh deh, berarti nanti X kuadrat dikurangi 6X. Nah, coba kita tambahkan, kita coba lakukan manipulasi aljabar ya. Kita tambahkan bilangan 9 dan bilangan 4. Ini dikurangi 12 sama dengan, kalau di sebelah kiri kita tambahkan 9 dan ditambah 4, maka di kanan juga kita tambahkan 9 dan 4 teman-teman ya. Kenapa kita tambahkan 9 dan 4? Karena kalau misalkan teman-teman lihat, ini bentuknya kuadrat sempurna teman-teman ya. Nanti kita bisa satukan, ini juga kita bisa satukan, maka kita lakukan manipulasi bentuk. Tapi kalau misalnya kita melakukan manipulasi bentuk, yaitu 9 dan 4-nya, kita juga tulis ulang nih sebelah kanannya, jadi harus adil ya. Maka kalau kita bentuk ini jadi X min 3 pangkat 2 ya. Gini, yang sebelah kanannya Y plus 2 pangkat 2. Ini kan kalau teman-teman jabarkan pasti hasilnya kayak ini. Yang ini kalau jabarkan kita jadi yang ini. Nah, 12-nya kita pindahkan ke kanan teman-teman ya. Berarti nanti 9 tambah 4-nya 13 ditambah 12. Ini sama dengan 25. Berarti X min 3 pangkat 2 ditambah Y plus 2 pangkat 2 sama dengan 25. Otomatis dari sini kita punya titik pusat nantinya. Nanti pusatnya akan ada di 3, negatif 2 dan R-nya itu sama dengan akar dari 25 atau sama dengan 5. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Kalau udah kayak gini kita coba substitusikan nilai dari si soal yang kita punya tadi. Absisnya sama dengan 7. Kalau absisnya sama dengan 7, maka nilai X-nya sama dengan 7. Kita substitusi ya. Substitusikan X sama dengan 7 ke persamaan 1 ini ya. Persamaan 1, maka jadinya nanti 7 dikurangi 3 dipangkatkan 2 ditambah Y ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 25 teman-teman ya. Sehingga kalau kita tulis ini berarti 7 kurangi 3 itu 4, 4 pangkat 2 sama dengan 16 ditambah Y plus 2 pangkat 2 sama dengan 25. Maka Y plus 2 dipangkatkan 2 sama dengan 25 dikurangi 16 sama dengan 9, maka Y plus 2 nya akar dari plus minus akar 9 ya. Itu sama dengan plus minus 3. Jadi kalau plus minus 3 maka nilai Y-nya itu yang pertama Y plus 2 nya akan sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 3 kurangi 2 yaitu 1. Kalau Y plus 2 nya sama dengan negatif 3, maka Y-nya sama dengan negatif 5.
Dari sini berarti kita punya titik, yaitu titik T1 lah ya. Misalkan T1 nya itu berarti X nya tadi kan kita tahu X nya 7, berarti Y nya itu 1, X nya 7, Y nya negatif 5, berarti ada 2 nih teman-teman titiknya, berarti 7,1 dan T2 yaitu 7, negatif 5. Oke, setelah itu gimana? Setelah itu kita coba cari titik. Ini teman-teman kalau misalkan kita baca soalnya, ini kan persamaan garis singgung. Kalau persamaan garis singgung itu pasti letaknya itu ada di sisi-sisi luar segitiga lingkaran. Dan gradien antara kemiringan dari si garis jari-jari, kemiringan dari jari-jari dan garis singgung tuh pasti siku-siku ya. Kalau saya gambarkan gini teman-teman ya. Ini saya randomly aja, kita buat sebuah lingkaran yang ada garis, kemudian garis tersebut misalnya disebut garis G. Garis tersebut G itu pasti tegak lurus dengan jari-jari teman-teman ya. Nah gitu, sehingga kita bisa cari cari apa namanya, cari kemiringan dari setiap masing-masing titik. Berarti kan ini kan titik ini ya, titik singgungnya nih. T1 itu titik singgung, T2 juga titik singgung. Maka coba kita cari dulu apa namanya, persamaan garisnya atau gradiennya dulu ya. Coba kita cari gradien atau kemiringan dari titik singgung ini dengan ini, titik singgung ini dengan si pusat gitu ya. Artinya kan titik singgungnya di sini, ini pusat, berarti kan ini kemiringannya berapa gitu loh. Kalau sudah tahu kemiringannya berarti kita bisa dapat nanti gradien dari si G-nya gitu ya. Berarti kita coba nyari gradien inilah, istilahnya gradien MT. Ini MT ya. Ini T lah ya, titik T. Otomatis nanti coba kita untuk mencari gradien MT itu berarti kita cari dulu untuk gradien pada ini apa sih namanya? Gradien pada titik T1 dan P, yaitu T1 dan P dulu ya. Maka T1 itu kan titiknya di 7,1 dan P nya itu 3, negatif 2. Maka kita bisa tuliskan M itu rumusnya Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 teman-teman ya. Kita pakai rumus pencarian gradien pada dua titik, maka kita anggap Y2 nya itu T1 aja, berarti 1 dikurangi negatif 2 ya, dibagi 7 dikurangi 3, maka nilai sama dengan 1 kurangi negatif 2 itu 3 dibagi dengan 4 ya. Nah karena si MT1P nya sama dengan 3/4, maka gradien dari si ini ya, titik si G nya kita anggap MG lah ya. MG nya itu sama dengan, karena kan tegak lurus, karena kalau tegak lurus itu kan pasti nilai perkalian dari si MG dengan MT1P itu sama dengan negatif 1, maka MG itu sama dengan negatif 1 per MT1P, maka sama dengan negatif 1 dibagi 3/4 teman-teman, maka nilai sama dengan negatif 4/3 gitu ya. Nah dengan cara serupa kita bisa cari juga titik yang lain. Di sini kan berarti kan ada dua titik singgung, otomatis kalau kita tuliskan misalkan di sini satu lagi yang titiknya di sinilah, G1 nya di sini, ini T1 lah ya, T1 ini T2, nah ini G2, berarti kan otomatis sama aja, kita cari dulu MT pada 2P, ini P nya ya. Kemudian kita bisa cari Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Kalau MT2P maka kita fokusnya T2 dan P aja. P nya itu pusat ya. Maka kita anggap Y2 nya itu negatif 5, untuk Y1 nya itu negatif 2 dibagi dengan X2 nya berarti 7 dikurangi dengan 3 ya. Jadi negatif 5 tambah 2 negatif 3 dibagi dengan 4. Nah MT2P nya sama dengan MT2P nya itu sama dengan negatif 3/4, maka MG2 nya itu tinggal negatif 1 dibagi negatif 3/4 aja teman-teman ya, dengan konsep yang sama, maka nilai sama dengan 4/3. Saya jelaskan ulang ya kenapa harus dibagi
dibagi dengan bilangan tersebut karena kan dia kan pasti tegak lurus, saya bilang tadi ya. Kalau misalkan jari-jari dengan titik singgung itu pasti tegak lurus jaraknya. Bentuknya pasti tegak lurus gitu kan. Karena tegak lurus, maka kita hubungkan antara gradien si garis jari-jari dan gradien si garis singgungnya sehingga dapat si gradien garis singgungnya gitu loh. Kalau sudah dapat gradien garis singgungnya ya udah enak, berarti tinggal kita substitusikan aja untuk mencari nilai dari si persamaan garis singgungnya gitulah. Sehingga kita bisa dapatkan sebentar saya rapikan dulu ya karena penuh. Oke, berarti kita coba cari garis yang pertama, persamaan yang pertama ketika untuk ini ya, untuk titik T1 yaitu 7,1 dan M-nya sama dengan negatif 4/3 ya untuk yang pertama. Ini harusnya 4 ya. Gitu. Kita gunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Ini materi SMP ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ingat, meskipun ini materi SMP, ini bisa kepakai untuk soal-soal SMA juga. Jadi teman-teman tidak boleh lupa ya. Kemudian Y dikurangi Y1, Y1-nya 7 sama dengan M-nya negatif 4/3. X dikurangi X1-nya 7. Kita kali 3 ya teman-teman ya, berarti nanti 3Y dikurangi 3. Kemudian sebelah kanannya kita kali negatif 4. Maka jadi negatif 4X ditambah 28. Sehingga kita punya 3Y ditambah 4X dikurangi 31 sama dengan 0 ya. Maka ini akan sama dengan persamaannya itu mirip dengan jawaban di yang C ya teman-teman. Dan jangan puas dulu karena di sini jawaban benarnya bisa lebih dari 1. Jadi otomatis kita cek lagi, barangkali ada, dan kita kan udah tahu yaitu kita punya titik yang lain, titik T itu ada 2, itu T2. T2-nya itu di 7,-5 dengan M-nya sama dengan 4/3. Kita gunakan rumus yang sama, kita langsung substitusi aja ya. Y dikurangi Y1 berarti Y1-nya negatif 5 teman-teman. M-nya 4/3. X dikurangi 7 ya. Kita kali 3 juga, maka 3Y. Ini negatif kali negatif jadi positif ya. Maka kita bisa tuliskan jadi 3 dikali 5, 15. 4-nya kita kalikan dengan X. 4X 4 kali min 7 sama dengan min 28. Sehingga nanti 3Y dikurangi 4X. Oh, kita pindah ke kanan aja karena 4-nya harus, X-nya harus positif. Maka coba kita jadikan ini 4X. Berarti min 3Y. Min 28 min 15. Sehingga sama dengan 4X min 3Y min 43 ya teman-teman ya. Berarti ini sesuai dengan jawaban di bagian yang E ya. Oke. Jadi jawaban di nomor 22 ini ada 2 yaitu C dan E. Itu ya teman-teman ya. Itu untuk nomor 22. Kita lanjut nomor 23. Saya rapikan dulu ya tulisannya. Oke, kita lanjut di nomor 23. Nomor 23 di nomor yang mudah ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu pakai space yang banyak. Yang pertama kita diminta untuk mencari luas juring COD. COD itu yang ini. Yang ini ya. Yang saya warnain. Jadi teman-teman kita gunakan perbandingan aja, perbandingan rumus juring dan rumus apa ini? Rumus sudut. Juring dan sudut kan bisa kita bandingkan. Ini lagi-lagi materi SMP ya, dimana kalau saya punya sudut alfa misalkan dibagi sudut beta, jangan deh. Kita tulisinnya gini aja, sudut AOB ini akan sama dengan sudut COD. Dibagi sudut COD nilainya akan sama dengan si berbanding lurus dengan apa namanya? Luas juring tersebut. Maka ini sama dengan 20. Luas juring, tulis dulu ya, luas juring AOB dibagi dengan luas juring COD. Jadi sudut AOB-nya udah ada, itu 60, COD-nya 105, AOB-nya 24. Ini jangan usah bingung ya teman-teman, juring AOB, OAB itu sama aja. Ini hanya memulai penulisan sudutnya aja yang tidak berpengaruh apapun karena bentuknya luas. Maka otomatis ini 60 dibagi 105 sama dengan 24 dan COD-nya kita belum tahu.
kita kali silang aja, maka COD sama dengan 24 dikali 105 dibagi dengan 60 ya. Ini 60 sama 24 itu kita bisa bagi 6 ya. Kalau kita bagi 6, 24 bagi 6 itu 4, 60 bagi 6 itu 10. Kita juga bisa tuliskan jadi 4 dikali 105 dibagi 10. Ini kita bisa bagi lagi, 4 bagi 2 2, 10 bagi 2 5 ya. Maka di sini tinggal kita tulis 2 dikali 105 dibagi dengan 2. Nilainya sama dengan 40 per 5, sorry. Per 5. Karena kan di sini 105 dibagi 5 kan 21, 21 kali 2 42, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang C, teman-teman. Ini soal mudah untuk di nomor 23. Kita lanjut di nomor berikutnya di 24. Segitiga PQR, titik P negatif 1, 3, Q-nya 3,3, R-nya 1, negatif 2 didilatasi pada pusat titik 0,0 dengan skalanya 3. Luas segitiga tersebut setelah didilatasi. Oke, untuk menentukan soal ini berarti kita cari dulu titik-titik P-nya. P-nya kan awalnya negatif 1,3, kemudian dilatasikan. Dilatasi dengan K sama dengan 3, maka P aksennya akan sama dengan, kita kali 3 aja, negatif 3,9. Q-nya juga sama, dari 3,3 kita dilatasi dengan K-nya 3, maka nilainya sama dengan 9,9. Dan R juga sama, R-nya tuh 1, negatif 2, maka R aksennya sama dengan 3, negatif 6. Gitu ya. Setelah itu kita cari luas dari segitiga P aksen, Q aksen, sama R aksen. Maka kita gunakan rumus determinan aja, yaitu setengah dari X1Y1, X2Y2, X3Y3. Nah, kita tambahkan lagi kolom pertamanya, yaitu X1 dan Y1. Oke ya, tinggal kita tuliskan setengah, tulis ulang. X1Y1 nya kita pakai dari ini, teman, dari P. X1Y1, ini X2Y2, ini X3Y3. Maka kita tinggal tuliskan aja ya, negatif 3,9, 9,9, 3, negatif 6, negatif 3,9, gitu ya. Kalau sudah, coba kita kalikan secara arus ya, berarti kita kalikan ke kiri secara diagonal. Ini negatif 3 kali 9, 9 kali negatif 6, dan 3 kali 9. Kita tuliskan terlebih dahulu. Di sini setengahnya tulis ulang dulu. Mutlaknya ditulis ya, karena kan tanda luas harus positif. Kemudian di sini berarti negatif 27 dikurangi 54 ditambah 27 ya. Dikurangi, kasih kurung. Dengan cara yang sama kita juga kalikan, tapi ini terbalik posisinya, teman-teman ya. Maka kita kalikan 9 kali 9, 3 kali 9, dan negatif 3 kali negatif 6. Sehingga kita punya 9 kali 9 81 ditambah 9 kali 3 27, negatif 6 dikali negatif 3 sama dengan 18. Oke, kita tutup. Tinggal kita hitung. Di sebelah kirinya berarti negatif 54 ya. Kemudian dikurangi dengan berapa nih, 81 kurangi 27, 108 ditambah 18, 126 ya, min 126. Maka nilainya sama dengan setengah dari negatif 180, teman-teman ya. Karena mutlak maka sama aja, setengah dikali 180, maka nilainya sama dengan 90 satuan luas. Jawabannya adalah yang C ya, teman-teman ya. Di sini kita nggak perlu cari yang lain, karena di sini tidak ada perintah bahwa jawabannya lebih dari 1, sehingga jawabannya hanya ada yang C aja. Oke, kita lanjut nomor 25. Persamaan layangan lingkaran X kuadrat, Y kuadrat sama dengan 4 bila dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Dilanjutkan dengan translasi negatif 3,4. Oke, berarti coba kita ini dulu ya. Kita coba analisis. Berarti kalau dari sini R-nya akar 4 ya, itu sama dengan 2. Kemudian pusatnya berarti di 0,0, sehingga kita coba refleksikan ya. Kita refleksikan atau cerminkan terhadap garis X sama dengan 2.
Maka kalau kita punya XY kemudian dicerminkan terhadap X sama dengan H, itu sama aja. Teman-teman nanti kalikan 2 H-nya dikurangi dengan X, Y-nya tetap aja ya. Sehingga kalau kita punya titik awalnya tuh X, titik awalnya tuh yaitu pusatnya ya, berarti pusatnya yaitu 0,0, maka kita titik 0,0-nya kita cerminkan terhadap X sama dengan 2, maka akan sama aja 2 dikali H, H-nya 2 dikurangi 0, ini 0, kan nilainya sama dengan 4,0 teman-teman ya. Kemudian titik 4,0 ini kita coba untuk lanjutkan lagi, yaitu di sebentar. Berarti kalau kita buat sebagai pusatnya, berarti pusatnya berubah nih teman-teman ya. Pusat lingkaran barunya itu berarti bersama lingkaran barunya itu kan bergantung sama pusat. Berarti ini pusatnya itu kita anggap sebagai apa ya, O aksen lah ya, itu sama dengan O aksennya itu di 4,0, sehingga persamaannya jadi berubah. Persamaan lingkarannya yang tadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, jadinya X min 4 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 teman-teman. Ya sudah, berarti kalau udah kayak gini berarti kita lanjutkan lakukan translasi. Translasi sebenarnya T sama dengan T-nya negatif 3,4 ya. Oke, kalau sudah berarti yang awalnya 4,0 kita translasikan, maka jadinya nanti kita tambahkan 4 ditambah negatif 3 jadi 1, 4 tambah 0 jadi 4 ya, jadi titiknya di 1,4, maka pusat barunya itu ada di 1,4, sehingga persamaan akhirnya itu adalah X dikurangi 1 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan 4 ya teman-teman ya, sehingga kita bisa jabarkan yang ini, maka jadi X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat dikurangi 8X ditambah 16 dikurangi 4 ya, sama dengan 0. 4 yang ini kita dapatkan dari yang kanan ya, kita geser ke kiri, maka jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X dikurangi 8X, ini harusnya 8Y, sorry ya, berarti dikurangi 2X dikurangi 8Y, berarti udah ada belum teman-teman yang udah? Nah ini berarti jawabannya kemungkinan yang ini ya, yang A ya, tapi kita cek juga bagian belakangnya, barangkali salah gitu. 1 ditambah 16 kan 17 kurangi 4 berarti plus 13 ya, sama dengan 0, berarti betul jawabannya adalah yang A teman-teman gitu ya. Jadi caranya tuh kita apa namanya, refleksikan terlebih dahulu untuk pusatnya, sehingga akan membentuk sebuah persamaan baru dari persamaan lingkaran yang kita punya ya. Baik, kita lanjut soal nomor 26. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x untuk 0x lebih dari 0 kurang dari 1 dan x sama dengan 1, fx sama dengan 3 min x untuk x lebih dari 1 kurang dari sama dengan 3, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Oke, pernyataan yang pertama itu kita ini harus konseptual banget teman-teman ya, karena ini berarti harus berhubungan dengan konsep limit. Konsep limit itu berarti untuk menghitung nilai limit itu ada syaratnya. Untuk menghitung nilai limit saat X mendekati sebuah nilai ya, itu syaratnya adalah nilai limit kirinya harus sama dengan nilai limit kanannya. Jadi kalau di persamaan atau pernyataan yang pertama, kita cek dulu limit kirinya ya. Limit kirinya itu berarti kita coba, karena fx
sama dengan 2 dengan X menuju 1 ya, berarti X-nya kita coba dekati dari 1 dari kiri, maka limit X menuju 1 dari kiri, pangkatkan negatif ya, sama dengan Fx itu akan sama dengan limit X menuju 1 dari kiri. Nah, Fx-nya kan kalau dari kiri maka ambil dari yang kurang dari 1 teman-teman. Kalau kurang dari 1 berarti ambil yang 2x ya. Maka Fx sama dengan 2x. Nah, tinggal kita substitusi aja. Kita 2x1, 2 kali 1 sama dengan 2 gitu ya. Nah, kalau dari kanannya gimana? Dari kanan coba kita tulisnya limit kanan aja ya, limit kanan. Kalau limit kanan berarti limit X menuju 1 dari kanan, berarti 1 plus ya, 1 pangkat plus, artinya dari kanan. Fx itu sama dengan limit X menuju 1 dari kanan. Nah, kalau dari kanan maka dia harus lebih dari 1 teman-teman. Kalau lebih dari 1 kita pakai yang ini, kan lebih dari 1 X ya, maka 3 min X. Fx nya kita pakai 3 min X, maka kita substitusikan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, karena limit kanan dan kirinya sama, yaitu sama-sama 2, maka otomatis kita bisa klaim bahwa karena limit kiri sama dengan limit kanan, maka nilai limitnya ada. Nah, nilai limitnya ada, yaitu sama dengan 2, sehingga pernyataan yang pertama itu benar teman-teman. Kita lanjut pernyataan yang kedua. Nilai limit X menuju 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita coba cek lagi, karena 3 itu didekati dari dua sisi ya. Didekati dari yang kurang dari 3 dan didekati dari X yang lebih dari 3. Maka kita pakai cara yang sama ya. Maka coba kita, karena cara yang sama, maka kita nggak usah tuliskan lagi mengenai konsepnya, langsung tulis saja limit kiri. Limit kirinya itu berarti limit X menuju 3 pangkat negatif Fx. Maka limit X menuju 3 pangkat negatif atau dari kiri. Nah, kalau dari kiri maka kita pakai yang tengah ya, yang ketiga, posisi yang ketiga yaitu 3 ini, yaitu 3 min X. Berarti X min 3 atau 3 min X? 3 min X, betul. 3 min X. Otomatis kita substitusikan, X nya kita ganti dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kalau limit kanannya, limit kanan, teman-teman sorry ya kalau tulisan saya jelek, karena kalau terlalu dibagus-bagusin nanti lama teman-teman. Jadi teman-teman sambil mendengarkan, sambil memperhatikan juga tulisan saya, karena apa yang saya tuliskan, apa yang saya ucapkan juga pasti gak akan beda dengan apa yang saya ucapkan. Jadi teman-teman bukan hanya lihat tulisannya, tapi dengarkan juga apa yang saya jelaskan, sehingga jauh lebih mudah dimengerti lah ketika melihat tulisan yang jelek seperti ini. Oke, kalau 3 dari kanan maka kita pakainya fungsi yang ini. Kenapa dari kanan? Karena ini X untuk yang lebih dari 4 teman-teman ya. Maka kita pakai 1 ditambah ya, ditambah X 1 ditambah X min 3 dipangkatkan 2. Kita substitusi, maka 1 ditambah 3 dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, karena 0 tidak sama dengan 1 teman-teman ya, maka ini salah. Pernyataan kedua salah, karena nilai limitnya nggak ada. Karena nilai limitnya nggak ada, otomatis ini salah ya. Oke, kita lanjut yang pernyataan yang ketiga. Pernyataan ketiga jauh lebih mudah. Kenapa? Karena X-nya itu mendekati 4 teman-teman. Karena X mendekati 4 itu pasti lebih dari 3, maka kita nggak usah pakai cara nomor 1, pernyataan 1 dan pernyataan 2, langsung kita masukin ke sini aja, yaitu limit yang ketiga ya, limit X menuju 4 Fx. Fx nya itu tadi kita ubah ya, Fx nya itu sama dengan 1 ditambah X min 3 pangkat 2. Kita substitusikan, 1 ditambah 4 kurangi 3 teman-teman, pangkat 2, maka 1 tambah 1 pangkat 2 sama dengan 2 ya. Maka pernyataan yang ketiga betul ya teman-teman ya.
Gitu, jadi untuk menyelesaikan soal nomor 26, kita harus pelan-pelan ya teman-teman, jangan buru-buru, karena ini sebetulnya mudah, cuman kadang-kadang karena kita buru-buru, bisa jadi apa yang harusnya betul malah jadi salah. Jadi harus teliti dan hati-hati. Tapi jangan juga lama-lama, nantinya malah buang-buang waktu. Gitu ya, kita lanjut soal 27. Nilai dari limit x menuju 0, 4x per akar 1 min 2x dikurangi 1 plus 2x diakarin. Oke, kita tulis dulu soalnya. Sebetulnya ada cara cepatnya untuk menyelesaikan soal kayak gini, yaitu dengan cara turunan ya, aturan turunan L'Hopital, tapi kita gunakan cara manual aja. Cara manualnya kita bisa gunakan dengan melakukan perkalian sekawan. Perkalian sekawan tuh harus bilangan yang sama, persis sama, tapi beda tanda ya. Berarti otomatis kita tuliskan di sini dikali dengan akar 1 min 2x ditambah, nah ya, di sebelah kanan juga sama. Nah, dibagi dengan bilangan yang sama. Berarti akar 1 min 2x ditambah akar 1 plus 2x. Kemudian teman-teman harus ingat kembali kalau saya punya akar A dikali dengan akar A itu nilainya sama dengan A. Kalau saya punya akar A dikurangi akar B dikali dengan akar A ditambah akar B, itu kita tinggal kali ujung sama ujungnya aja. Akar A kali akar A itu A, min akar B kali akar B sama dengan B. Jadi maka hasil jadi A min B. Maka kita selesaikan bagian bawahnya terlebih dahulu, limit x menuju 0. Nah, akarnya kita hilangkan ya. Tadi saya bilang jadi 1 min 2x dikurangi 1 plus 2x. Nah, untuk yang di atasnya kita nggak perlu kali masuk, biarin aja teman-teman. Kita tulis ulang aja. 1 min 2x yang ini tambah 1 plus 2x. Diakarin ya. Sekurung. Nah, kalau kita hitung sebelah bawahnya itu atau penyebutnya itu akan didapatkan 1 dikurangi 1 itu 0, negatif 2 dikurangi 2, berarti hasilnya negatif 4x ya. Negatif 4x, di atasnya ada 4x. Nah, kita kan bisa dicoret nanti tuh, 1 min 2x ditambah 1 plus 2x. Oke ya, maka ini kita bisa coret teman-teman ya. Kita coret, hasilnya negatif 1. Tulis ulang negatif 1, limitnya dulu ya, limit x menuju 0, ini negatif 1. Nah, yang ininya kan akar dari 1 min 2x ditambah akar dari 1 plus 2x. Kalau sudah kita substitusi nilai x nya, kita ganti dengan 0, maka di sini 1 dikurangi 2 dikali 0 ditambah 1 ditambah 2 kali 0, maka negatif 1. Ini berarti ini ya teman-teman, hasilnya 1, ini berarti hasilnya 1. Akar 1 tambah akar 1 itu 2, karena akar 1 kan 1, atau kita tulis saja, berarti ini negatif 1 kali 1 tambah 1 sama dengan negatif 2. Jawabannya yang A ya teman-teman ya. Ini nomor 27, nggak terlalu susah sebetulnya, cuman ya harus paham juga konsep-konsep aljabarnya teman-temannya, jadi jangan sampai tidak bisa menyelesaikan bentuknya nanti. Oke, kita lanjut nomor 28. Diketahui fx sama dengan ax plus b, dan limit x menuju 2-nya itu 2 min x dibagi x fx sama dengan negatif setengah. Klik jawaban pada pilihan tersedia yang tersedia pada setiap baris. Mohon maaf ya teman-teman, saya kadang-kadang ngomongnya tuh belibet, jadi kalau belum paham boleh ditanyakan dalam komentar ya teman-teman, atau di chat. Kalau di chat aja tanyakan apa yang tadi dijelaskan, itu belum paham tuh di menit keberapa gitu ya. Oke, kita tulis terlebih dahulu fungsinya, atau kita langsung aja deh biar lebih efisien ya. Maka limit x menuju 2. Nah, di sini kita tulis dulu 2 min x per x dikali fx ya, sama dengan negatif setengah. Kemudian kita bisa ganti teman-teman nilai dari x-nya. Maka kita bisa tulis limit x menuju 2-nya, kita langsung substitusi aja ya. Langsung substitusi, maka 2 dikurangi 2 per 2 dikali F2 teman-teman ya.
sama dengan negatif setengah. Nah, karena fx itu sama dengan ax plus b, dan f2 itu berarti 2a plus b ya. Saya ganti, nanti sini berarti 0. Ini berarti 2 dikali 2a plus b, ini kasih kurung ya, sama dengan negatif setengah teman-teman. Sehingga kita bisa kalikan yang sebelah, penyebut yang sebelah kiri. Di 0 sama dengan negatif setengah dikali dengan 2 dikali 2a plus b ya. Ini habis ya teman-teman ya, 2-nya. Maka sisanya sama dengan negatif 2a min b sama dengan 0. Maka b sama dengan negatif 2a ya. Kita pindahkan b-nya. Oke, itu persamaan atau informasi yang kita punya dulu, yang pertama. Kemudian kita bisa coba untuk sederhanakan dulu kali ya fungsi yang sini, sebelah sini. Yang sebelah sini kita sederhanakan tanpa mengubah bentuk x-nya. Coba kita tuliskan, berarti limit x menuju 2 untuk 2 dikurangi x dibagi x dikali fx. Ini akan sama dengan limit x menuju 2, ini 2 min x dibagi. Nah, kita coba ganti fx-nya dengan ax ditambah b ya. Kemudian b-nya kita ganti teman-teman, kita udah tahu nilai b-nya yaitu negatif 2a yang kita cari sini loh. Berarti 2 min x dibagi x dikali ax ditambah b-nya kita ganti negatif 2a ya. Oke, kalau sudah berarti limit x menuju 2, ini berarti 2 min x per, berarti x dikali ax min 2a ya. Ini sama-sama ada a-nya, berarti kita keluarkan, berarti a dikali x, ini berarti x min 2 ya. Ini 2 min x, limit x menuju 2. Nah, kalau kita lihat ini angkanya sama teman-teman, hanya terbalik saja, maka otomatis kalau bagi nilainya sama dengan negatif 1. Maka limit x menuju 2 itu negatif 1 per ax. Kita langsung substitusi aja x-nya, berarti negatif 1 per a dikali 2, berarti 2a. Gitu ya. Berarti negatif 1 per 2a. Habis itu gimana? Habis itu kan kita tahu bahwa fungsinya itu di soal itu udah tahu ya. Nilai fungsi yang ini itu sama dengan negatif setengah. Berarti kita bisa klaim bahwa, saya tuliskan dulu ya, limit x menuju 2 untuk 2 dikurangi x dibagi x dikali fx itu sama dengan negatif setengah ya. Nah, kalau hasil hitungan kita yang sebelah sini itu hasilnya adalah yang ini teman-teman, negatif 1 per 2a. Berarti negatif 1 per 2a sama dengan negatif 1 per 2, maka a nya sama dengan negatif, sama-sama negatif, a nya sama dengan 1. Sehingga kalau a nya sama dengan 1, kita bisa langsung substitusi ke sini teman-teman ya. Berarti a nya akan b nya akan sama dengan negatif 2 dikali 1, maka b nya sama dengan negatif 2 ya. Udah dapat a sama b nya, kita tinggal kerjakan pernyataan-pernyataannya. Berarti kita bisa cek yang pertama, pernyataan yang pertama itu 3a ditambah b sama dengan 1, berarti 3 dikali a nya tadi berapa ya, hanya 1, b nya negatif 2, 3 dikali 1 ditambah negatif 2 berarti sama dengan 1 ya. Berarti ini benar teman-teman. Kemudian pernyataan yang kedua, a dikurangi b, a nya 1 dikurangi negatif 2 sama dengan 3 ya teman-teman, maka ini salah. Pernyataan yang ketiga, f1 sama dengan 1, f1 itu ini kan, berarti f1 itu sama dengan 2 dikali 1, ini harusnya 1a ditambah b, 1a tambah b ya berarti min hanya 1, b nya 2 ya, berarti min 1, berarti pernyataan kedua juga salah, ketiga juga salah, berarti ini hasilnya min 1, salah ya. Sehingga pernyataan tepat nomor 28 adalah benar dan salah-salah. Itu teman-teman ya, itu nomor 28. Kita lanjut nomor 29 dan 30. Hopefully ini gampang ya, biar bisa langsung babat habis.
Oke, di nomor 29 dulu. Di nomor 29 itu kita tuliskan limit X menuju negatif 2. Kemudian kita tulis ulang ya, X plus 6 dikali dengan sin X plus 2 dibagi dengan X kuadrat. Nah, X kuadrat min 3X min 10 nya kita ubah teman-teman, kita faktorkan, yaitu X min 5 dikali dengan X min 2, X plus 2 maksudnya. Nah, teman-teman harus ingat ya, kalau misalkan menemukan bentuk limit trigonometri yang ketika bentuknya gini, limit X menuju apa ya, misalkan menuju pi lah ya, menuju 0, untuk sin X per X itu sama dengan 1. Selama di sini nilainya sama dengan variabel bawah, maka nilai 1 sama teman. Maka di sini karena sama, maka kita bisa coret yang ini ya. Maka akan bersisa limit X menuju negatif 2 untuk X plus 6 dan X min 5. Sehingga kita bisa langsung substitusi, berarti X-nya negatif 2 tambah 6. Ini negatif 2 dikurangi 5. Maka negatif 2 tambah 6, 4. Ini berarti negatif 7. Jadi jawabannya negatif 4 per 7. Jawabannya yang B ya. Loh ya, kayaknya benar deh, karena kan di sini kan udah ditebelin tuh. Dia bold gitu kan. Ya. Oke, kita lanjut nomor 30 yang terakhir. Untuk nomor terakhir ini kita bisa coba tulis apa ya, gimana ya? Kita coba misalkan dulu aja kali ya, biar nggak terlalu susah, karena bentuknya di sini susah. Kita misalkan di sini kita punya Y sama dengan yang di dalam kurung aja ya, yaitu X dikurangi pi per 2. Maka X-nya akan sama dengan Y ditambah pi per 2, ya enggak? Gitu ya. Kemudian karena di sini X-nya menuju pi per 2, yang mana sama dengan pi per 2 itu sama dengan 90 ya. Maka kita buat untuk Y-nya akan menuju 0. Jadi fungsi yang di atas kita bisa ubah teman-teman. Kita bisa ubah menjadi limit Y menuju 0. Untuk di sini berarti X min pi per 2 itu jadi apa ya? Jadi Y kuadrat ya. Y kuadrat dikali kosekan 3Y dibagi dengan sin, ini X ya, berarti kita ganti Y plus pi per 2 dikali tangan Y, gitu ya. Oke, kalau sudah gimana? Kalau sudah berarti kita coba gunakan identitas trigonometri ya. Dimana kalau saya punya sin Y ditambah berapa ini, berarti ditambah dengan pi per 2, itu nilainya akan sama dengan cos teman-teman. Ya teman-teman, kalau misalkan lupa, teman-teman boleh gunakan ini apa sih, ingat-ingat kembali mengenai materi pada perbandingan yang berelasi itu loh, sudut berelasi. Ini berarti cos Y ya. Dan kita juga harus ingat bahwa kalau kosekan itu kebalikan dari sin. Maka kalau kosekan 3Y itu akan sama dengan 1 per sin 3Y teman-teman. Ingat-ingat ya yang ini. Ini apa namanya, modal untuk menyelesaikan soal ini. Jadi kalau ini yang nggak hafal, susah nanti teman-teman. Ya, oke, kita coba ubah dulu. Maka jadi limit Y menuju 0. Y pangkat 2-nya tulis ulang. Nah, kosekannya kita ubah jadi sin, berarti karena 1 per sin maka dia di bawah, jadi yang di sin 3Y. Tangan Y-nya tangannya kita ganti juga boleh teman-teman ya. Tangan itu kan kita ubah jadi, tangan Y itu kita bisa ubah jadi sin Y dibagi cos Y ya. Maka di sini berarti sin Y, sin Y dibagi cos Y. Gitu ya. Kemudian di sini karena kita udah ubah juga sin Y plus pi per 2-nya itu sama dengan cos Y, maka kita ganti di sini jadi cos Y. Di sini sama-sama cos Y teman-teman ya, bisa kita coret. Maka nilainya akan sama dengan limit Y menuju 0
Y pangkat 2 per sin 3Y dikali sin Y. Nah, kalau sudah berarti kita pisahkan aja teman-teman. Kayak sifat yang saya jelaskan tadi di sifat limit trigonometri yang ini. Kalau dia di atas sama bawahnya memuat bilangan yang sama, nilainya 1. Tapi kalau di atasnya 3, di sini 2, berarti 3 per 2. Itu yang cara cepatnya. Maka tinggal kita jabarkan, Y pangkat 2-nya itu jadi limit Y menuju 0, Y-nya itu jadi Y dikali Y per sin 3Y. Kita pisah aja teman-teman, biar teman-teman ngeh gitu lah. Ini sin berarti sin 3Y. Sin 3Y dikali Y sin Y. Ya, berarti ini nilainya 1 karena Y sama Y. Nah, ini Y per 3Y, maka sepertiga. Maka jadinya nanti sepertiga dikali 1. Maka nilainya sama dengan sepertiga ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang D. Gitu teman-teman. Oke, kayaknya itu dulu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Tetap semangat ya teman-teman. Jangan sampai merasa lelah ataupun merasa menyerah gitu. Nggak apa-apa, lelah sedikit sih nggak apa-apa, tapi tetap harus belajar terus, karena teman-teman kalau punya mimpi yang besar maka harus diusahakan dengan usaha yang besar juga. Nggak bisa dong kalau kita punya mimpi besar dengan usaha yang segitu-gitu aja. Jadi harus tetap semangat, jaga kesehatan, tapi tetap harus belajar terus ya. Saya pamit, terima kasih banyak, tapi jangan lupa dukung juga channel ini dengan like, subscribe, dan barangkali teman-teman ada kelebihan materi boleh di-donate ya ke channel ini, agar channel ini bisa membeli buku-buku yang lebih banyak sehingga bisa menemani teman-teman untuk belajar UTBK ataupun soal-soal TK yang lainnya. Saya pamit dan dadah.